Diabetes adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan. Karena dengan memiliki diabetes yang berlebihan, maka Anda akan terancam dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Kita bahas sekarang. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali bertemu dengan saya Novalira Kurniawan, praktisi pengobatan alternatif di channel Harmoni Holistik. Di kesempatan ini saya akan membahas salah satu penyakit yang sangat-sangat umum di masyarakat kita, yaitu diabetes. Sahabat sehat, diabetes adalah penyakit yang diakibatkan disfungsi atau penurunan fungsi pankreas. Sebagaimana kita ketahui, pankreas adalah salah satu organ yang menghasilkan hormon insulin. Insulin adalah sebuah hormon yang membridging atau menjembatani gula kita bisa diserap oleh tubuh. Sebagaimana kita ketahui, gula adalah penghasil kalor tubuh. Jadi bila mana gula tidak bisa diserap oleh tubuh, maka kita akan merasakan kedinginan atau lemas atau penurunan suhu tubuh. Bila mana insulin dihasilkan oleh pankreas kurang, maka yang terjadi adalah penumpukan gula di darah kita. Efeknya, maka akan terjadi pengentalan darah. Dari pengentalan darah akan menyebabkan banyak terjadi sumbatan-sumbatan atau penyempitan-penyempitan di pembuluh darah di organ-organ tertentu. Yang paling berbahaya adalah di otak. Makanya ketika diabetes terjadi atau gula darah semakin meningkat di tubuh kita, maka akan terjadi damage atau kerusakan di organ-organ lain. Contohnya adalah di jantung, ginjal, otak, dan akan terjadi banyak sekali peradangan. Contohnya adalah di perut. Nah, betapa fatalnya jika gula darah kita tidak bisa dikurangi oleh tubuh. Sahabat sehat, tubuh memiliki mekanisme pertahanan dan penetralisir gula, yaitu dengan cara mengeluarkan banyak kencing yang berisi kadar gula yang tinggi. Makanya penyakit diabetes pun terkenal sebagai penyakit kencing manis, karena kencing kita, air kencing kita itu berbuih dan terasa manis. Makanya penderita diabetes membutuhkan kadar air yang sangat banyak. Tapi efek berikutnya ketika air diporsir besar-besaran dari tubuh, maka terjadilah dehidrasi yang sangat parah di tubuh kita. Makanya peradangan, infeksi bisa terjadi di mana-mana, khususnya di daerah-daerah perut. Akibat lain adalah terjadinya penumpukan kotoran di daerah-daerah atau ujung-ujung tubuh. Contohnya adalah terletak di kaki. Makanya seperti tadi, dengan banyaknya kadar gula di tubuh akan cepat terjadi luka atau infeksi, khususnya di daerah-daerah kaki atau ujung-ujung tubuh seperti jari kaki atau jari tangan. Nah, bagaimana cara mencegah dan mengobati diabetes? Sahabat sehat, selain kita melakukan pola hidup yang sehat, selain cukup istirahat, pola hidup dan pola makan yang benar, kita harus melakukan olahraga yang rutin. Jenis makanan yang kita konsumsi dalam setiap harinya harus menghindari banyak karbohidrat dan gula. Kalaupun kita membutuhkan gula, kita pilih jenis-jenis gula yang sifatnya monosakarida atau disakarida atau bukan gula jenuh. Contohnya adalah di buah-buahan atau gula yang dihasilkan dari buah-buahan seperti gula aren, gula batu, gula kelapa, dan yang lain-lainnya. Hindari gula pasir. Kedua, olahraga harus teratur. Kalau untuk melakukan olahraga yang berat,
itu sangat berbahaya. Makanya yang terbaik adalah dengan cara jalan kaki atau melakukan teknik-teknik pernafasan yang menghasilkan antioksidan yang tinggi di tubuh kita. Dan di episode ini saya akan membahas bagaimana cara kita mencegah dan mengobati diabetes. Kita akan melakukan praktek-praktek yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, khususnya untuk anggota-anggota keluarga kita yang terjangkit diabetes. Nah, sahabat sehat, sebagaimana kita ketahui, pankreas adalah organ yang ada di sebelah kanan tubuh kita. Nah, kita lakukan yang pertama adalah dengan membuka nadi-nadi organ yang di sebelah kanan, yaitu terletak di lengan kanan. Kita lakukan dulu garukan minimal 10 menit di daerah lengan kanan. Sebelah sini. Mulai dari lengan bawah, lakukan secara perlahan dulu sampai ke lengan atas. Nah, di lengan kanan ini terletak nadi-nadi darah menuju pankreas, liver, limpa, dan empedu. Lakukan dari tekanan atau garukan lemah atau rendah sampai menjadi tekanan yang cukup tinggi. Lakukan ini berulang-ulang dari bawah ke atas minimal 10 menit. Lakukan terus. Sesuaikan dengan rasa sakit pasien. Lakukan. Oke. Kita anggap ini telah 10 menit. Kita pindah ke lengan sebelah kiri. Kenapa? Karena ternyata diabetes itu menyebabkan organ-organ lain pun terkena dampaknya, terutama di daerah jantung dan lambung. Kita lakukan juga pembukaan nadi di lengan kiri untuk masalah usus, lambung, dan jantung. Lakukan juga selama 10 menit di daerah lengan kiri. Sama seperti di lengan kanan, lakukan dari tekanan rendah sampai di ujung-ujungnya mendekati tekanan tinggi. Lakukan dari bawah menuju atas, kembali ke bawah, ke atas lagi. Lakukan ini minimal 10 menit. Oke, jadi efek dari pembukaan nadi ini biasanya pasien merasa gerah tubuhnya. Itu artinya aliran darah di tubuh menjadi lancar. Oke, cukup. Setelah itu kita melakukan garuk saraf tangan. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan garuk saraf di tangan kanan. Nah, kita olesi dulu dengan minyak telapak tangannya. Nah, di sini ada ruas-ruas tulang. Kita lakukan garukan. Nah, seperti ini. Dari bawah ke atas, atas ke bawah. Lakukan di 4 ruas ini. Jangan terburu-buru. Lakukan tekanan di ruas ini sesuaikan dengan rasa sakit pasien. Lakukan. Nah, setelah cukup, lakukan garukan menyamping, terutama di daerah-daerah tengah sampai ke ujung ibu jari, bawah ibu jari. Lakukan terus. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifasi organ-organ di sebelah kanan, khususnya diabetes, dari arah tangan kanan. Saraf-sarafnya diaktifkan, sesuaikan dengan rasa sakit pasien. Lakukan ini barang 1 menit. Nah, setelah itu kita ke punggung tangan. Karena biasanya orang yang terkena diabetes pun akan mengalami gangguan kembung. Makanya di punggung tangannya, di daerah-daerah rusuknya kita stimulan. Di ruas-ruas jarinya kita garuk. Setelah itu baru garukan menyamping. Lakukan ini barang setengah menit.
Oke, cukup. Nah, setelah itu kita lakukan tekanan-tekanan di pinggir luar dalam lengan, tangan sebelah sini. Kita lakukan pijit-pijitan, garukan yang berupa pijitan. Untuk mengajarkan nadinya. Setelah itu daerah sini kita lakukan garukan sini, tekanan-tekanan. Di antara ibu jari dan telunjuk daerah sini lakukan, ini lakukan lagi. Setelah ini daerah luarnya, daerah sini kita tekan. Nah, lakukan juga ini di tangan kiri kita, di tangan kiri pasien. Karena kanan adalah lambang dari organ sebelah kanan tubuh, tangan kiri adalah lambang organ sebelah kiri, yaitu lambung, jantung, ginjal kiri dan sebagainya. Nah, setelah garukan di saraf-saraf tangan kanan dan kiri, kita lakukan minimal di telapak kaki kanan. Setelah kita melakukan garukan saraf di tangan, nah kita melakukan sambungan garuk saraf di kaki. Tapi dengan syarat kaki tidak mengalami luka-luka. Jadi jika mengalami luka-luka cukup sampai di tangan. Nah, caranya adalah kita lapisi lagi dengan minyak. Nah, lakukan. Ini simpan di paha kita, lakukan mulai dari ruas-ruas ini juga, ruas-ruas kaki, ruas-ruas buang kaki. Lakukan secukupnya, setiap ruas lakukan barang 15 detik. Kita mulai dari jempol, daerah telunjuk kaki, antara jari tengah kaki dengan kelingking kaki. Lakukan setiap 15 detik sampai ke kelingking jari kaki. Nah, udah cukup. Setiap ruas lakukan 15 detik. Baru lakukan kita garukan menyamping. Boleh ini dilakukan selama mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan dan rasa sakit pasien. Lakukan mulai dari atas ke bawah, mulai mendekati tengah sampai mendekati ke bawah sini, daerah ginjal. Lakukan ini berulang-ulang. Boleh minimal lakukan selama 5 menit sampai 15 menit, sampai senyaman mungkin. Tapi dengan syarat seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh dalam keadaan kaki sedang mengalami luka. Oke, lakukan juga sama ini di kaki sebelahnya, dilakukan di sebelah kaki kiri. Setelah selesai, kita mulai pindah ke bagian kepala. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melakukan ketuk kepala atau ketuk saraf kepala. Nah, kita awali dengan melakukan adaptasi tekanan di ubun-ubun. Lakukan ini barang 1 menit sampai 2 menit. Sampai terasa kepala pasien merasa nyaman dengan tekanan yang kita lakukan. Boleh dilakukan dengan 4 jari atau 1 jari. Lakukan. Mulai kita mendekati menuju depan sampai ke daerah kening. Ke belakang, naik lagi ke atas. Kita lakukan perlahan dan bergesernya sedikit demi sedikit. Depan lagi. Lakukan ini berulang-ulang, boleh dilakukan sampai 3 menit 5 menit. Lakukan di daerah vertikal. Lakukannya secara memanjang ke atas. Lakukan berulang-ulang. Nah,
Untuk daerah pankreas, karena pankreas terletak di sebelah kanan tubuh, maka kita akan lebih mengutamakan ke daerah diagram Loewe sebelah kanan, yaitu letaknya di belakang cuping telinga kanan, yaitu di sini. Kita bisa melakukan dengan satu jari, tapi ingat, satu titik yang sama boleh dilakukan hanya sampai 4-5 kali ketukan. Jadi setelah itu geserkan ke daerah titik yang lain. Ketuk berulang-ulang. Sesuaikan dengan daya tahan ketuk kita, sanggup berapa menit di sebelah kanan. Lakukan ini berulang-ulang. Dari pangkal leher sampai mendekati ubun-ubun. Terus lakukan sesering mungkin. Tapi utamakan di daerah diagram Loewe kanan bawah sebelah ini. Setelah itu mulai bergerak ke daerah tengah, lakukan juga berulang-ulang 1 menit 2 menit di sebelah sini. Yang berikutnya adalah diagram Loewe sebelah kiri. Karena sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwa diabetes itu akan mengakibatkan gangguan di organ-organ lain. Makanya selain pankreasnya yang kita stimulan, maka organ-organ lain pun harus kita stimulan pula. Jadi pankreas membaik karena organ-organ lain kembali pulih seperti biasa dan membantu kinerja pankreas. Lakukan ini bertahap, terus berulang-ulang. Kembali lagi ke tengah, baru kembali lagi ke sebelah kanan. Ingat, utamakan diagram Loewe sebelah kanan. Nah, setelah kita merasa cukup di daerah ini, baru kita mulai ke daerah kening, yaitu dengan melakukan ketukan di tengah kening. Adaptasikan dulu perlahan, baru memutar ke belakang. Ke diagram Loewe kanan, kembali lagi ke daerah kening. Lakukan berulang-ulang. 3-10 kali pun tidak jadi masalah. Nah, setelah lingkaran kanan selesai, kita lakukan di lingkaran sebelah kiri. Perlahan lakukan berulang-ulang 3-10 kali pengulangan. Lakukan ini sampai terasa nyaman di pasien. Jika ketuk saraf ini dilakukan terus-menerus, maka kepala pasien akan terasa ringan dan mungkin akan mengalami rasa ngantuk saking rileksnya saraf yang kita ketuk. Oke, selesai. Nah, untuk yang terakhir adalah kita harus melakukan stimulan jeweran di kuping. Apa fungsinya? Adalah untuk mengatur keseimbangan dan merangsang batang otak untuk mensuplai oksigen ke otak. Kita lakukan dulu dari daerah cuping. Kita pelintir, tarik keluar. Kita lakukan lagi pelintir di daerah cuping, tarik keluar, keluar, keluar. Terus lakukan berulang-ulang sesuai kemampuan pasien menghadapi rasa sakitnya. Satu, kita baru masuk ke cuping dalam di sebelah sini. Kita lakukan pelintiran, jewer keluar. Nah, ini adalah proses terakhir untuk merangsang suplai oksigen ke otak dan merangsang saraf keseimbangan kembali normal. Oke, cukup. Oke, sahabat sehat. Nah, seperti itulah praktek untuk mencegah dan mengobati diabetes. Tapi menurut saya lebih baik mencegah daripada mengobati karena sangat panjang dan long term. Nah, sahabat sehat, selain kita mempertahankan supaya kita tidak terjangkit oleh diabetes, selain kita melakukan pola hidup sehat seperti istirahat cukup, tidak boleh stres, makan makanan yang
menghindar dari pola diabetes, jangan lupa juga untuk melakukan olahraga yang teratur. Saya tetap menyarankan olahraga yang terefektif adalah dengan melakukan olahraga pernafasan. Dan mungkin kita punya banyak literatur yang bisa kita manfaatkan di teknik herbal, yaitu dengan mengeksplorasi apa saja yang bisa mengobati diabetes. Contoh seperti daun kelor, daun binahong, dan banyak-banyak lagi. Mungkin di kesempatan lain saya akan menceritakan tentang pengobatan-pengobatan herbal untuk pengobatan diabetes. Oke sahabat sehat, cukup sekian di episode kali ini yang membahas tentang diabetes. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel Harmoni Holistik kesayangan sahabat sehat. Like, comment, share, and subscribe. Saya Novalira Kurniawan dan dari tim Harmoni Holistik mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.